emang doyan makan aja sih orangnya. Jadi kayak misalkan kayak satu malam nih kejadian lucu aja, satu malam misalkan kayak saya aku pengen banget sate padang nih, oh yaudah ntar aku pulang aku cari sate padang, gue muter-muter nggak ada sate padang, saya nggak ada sate padang, ada di Batagor, oh yaudah Batagor aja boleh lah. Jika bawain dulu ya. Ada. It's okay, nggak apa mau kayak gimana pun pokoknya coba aja pengalaman. Dan dia mikir sekitar 1 jam keluar kamar kayak ya udah deh ayo tapi kita latihan terus ya. Iya pasti biasa sih. Jeffin, tapi soal Untuk menjaga stamina gimana? sudah latihan belum? Latihan itu belum, tapi sebentar lagi tuh akan mulai latihan di rumah dulu sendiri sebelum kita latihan sama full band. Jeffin, soal Sasa sendiri yang bilang cengeng, memang dia sebenarnya segitu cengengnya kan sampai nanti kalau di panggung nangis gimana gitu? Sebenarnya ini bukan masalah cengeng atau enggak sih, tapi ini karena ini hal yang sangat personal banget karena tentang almarhum ayah dan gimana ya kehilangan seorang ayah gitu dan memang lagu ini buat saya sendiri pun juga sedih banget gitu. Saya pun dari pertama kali ngeluarin album lagu ini di album kedua di tahun 2020 atau 2020 akhir itu aja sih bingung kayak kalau one day ngebawain lagu ini tuh gimana ya rasanya apa ya, karena rekaman aja tuh pada saat itu ngulang-ngulang terus karena emang nggak kuat untuk nyanyiin lah gitu, sangat-sangat ya susah banget lah. Untuk Rini sendiri nggak diajak dalam proyek ini sendiri atau seperti apa sih? Kalau Rini ikut ntar jadi Soundwave karena performance ini emang di luar itu kan kayak Jevin punya proyek sendiri as Jevin Julian menyanyikan lagu sendiri. Rini pun juga punya proyek as Rini Wulandari R&B singing and stuff. Soundwave juga punya proyek sendiri. Soundwave sudah rilis album, masa promonya Soundwave kemarin juga sudah selesai karena albumnya sudah rilis, dan sekarang saya lagi developing album baru yang kemarin juga baru rilis lagu tanggal 27 kemarin, single pertama rangkaian menuju album. Jadi kayak ya sudah, ini memang harus dipisahkan biar Jevin bisa berdiri sendiri, Rini bisa berdiri sendiri, dan Soundwave bisa berdiri sendiri. Jadi tidak ada lagi kayak oh Soundwave itu adalah Jevin dan Rini. Bisa jadi ke depannya biar Soundwave itu adalah Soundwave. Ajak kakak nggak sih, mau ajak kakak? Kita lihat nanti ya. Sebenarnya tidak. Tapi kayaknya menarik juga ya. Tapi kita lihat nanti. Kan bertiga kan mungkin seru kali ya. Betul. Ntar kita jadi malah drama ya di atas ya. Kita nangis-nangisan bertiga jadinya ya. Ya, tapi bisa dikatakan Rini sendiri katanya lagi hamil anak kedua. Betul. Nggak sih gitu. Nah, sekarang udah berapa bulan sih? Sekarang kehamilannya itu sudah sampai ke 7 bulan. Jadi doain aja beberapa bulan lagi akan lahir anak kedua. Mudah-mudahan lancar dan sehat. Kira-kira cewek cowok nih kira-kira Jevin maunya atau seperti apa? Udah kelihatan? Sudah kelihatan. Udah kelihatan. Tapi nanti aja kan. Gue lahir aja ya. Seperti apa sih untuk abangnya sendiri? Kenapa? Abang kakak Menyambut adik baru. Oh sangat excited dan udah nggak sabar banget buat nunggu karena dia setiap hari itu bisa minta megang perut, minta dengar, minta ngobrol sama perutnya Rini. Dan dia sering banget manggil namanya, dia sering banget kayak dia berkomunikasi lah. Dan udah nggak sabar banget, kayak emang udah pengen jadi kakak aja sih. Ya, kehamilan yang kedua ini gimana perbedaannya dengan kakak? Perbedaannya. Swingnya Rini mungkin ada yang Ada ngidam aneh nggak sih gitu? Ini dari awal nggak ada ngidam sih. Emang doyan makan aja sih orangnya. Jadi kayak misalkan kayak satu malam nih kejadian lucu aja, satu malam misalkan kayak saya aku pengen banget sate padang nih, oh yaudah ntar aku pulang aku cari sate padang, gue muter-muter nggak ada sate padang, saya nggak ada sate padang, ada di Batagor, oh yaudah Batagor aja boleh lah. Kayak oke, emang doyan makan aja, dan dia emang nggak ada ngidam gimana. Cuma yang kedua ini dia tuh lebih awalnya tuh lebih berasa mual-mual, lebih berasa ada pegel-pegel dan capeknya tuh lebih berasa. Karena kalau yang kehamilan pertama tuh sangat-sangat seger dan nggak ada mual, semuanya baik-baik aja. Tapi sekarang tuh ada sedikit lah mual. Walaupun sekarang udah nggak lagi waktu awal-awal doang. untuk kehamilan kedua ini pekerjaan sendiri so far emang totally sudah berhenti sementara atau masih kerja sih Jam? Sampai sekarang sebenarnya manggung masih, karena kita kan selalu konsul sebulan sekali sama dokter kehamilan kita, dan kita selalu nanya, dok gimana kalau misalnya ini kita membawa kerja ini itu semuanya, kata dokter aman aja nggak apa-apa, tapi di bulan kesekian yang disebut sama dokter itu sudah tidak boleh naik pesawat
Jadi kalau misalnya masih di Jakarta saja mungkin tidak apa-apa. Nggak apa-apa kok, karena kita ngelihat juga secara kesehatan jadi sehat, ibunya juga sehat, kandungan sehat, semuanya sehat, jadi ya. Berarti sudah menyiapkan nama sang anak yang kedua nih, karena sudah di notis sama abangnya sendiri. Sudah. Kira-kira ada Nggak tahu, nanti aja. Dah? Ya mungkin planning setelah ini karir sendiri sama gimana? Ada apa yang mau dikeluarkan? Oke, jadi saya punya plan itu sebenarnya single-single berikutnya. Single pertama itu di bulan Januari ini, nanti single berikutnya ada di beberapa bulan lagi menunggu sampai ke album. Insya Allah albumnya bisa keluar di tahun ini. Saya akan balik lagi ke scene dance music, tapi dengan format yang beda, karena memang dance music itu tidak selalu menjadi format yang sama. Dan di luar itu pun juga saya membuat sebuah movement untuk electronic music yang bernama Gunfingers, yang saya jalanin bareng sama partner saya Nadif di sebelah sana. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan berbarengan dan bisa sukses semuanya. Jeff, ritual sebelum manggung kalau buat lo apa sih Ritual sebelum manggung. yang dilakuin? Banyak kan diem sih sebenarnya sih. Gue lebih banyak diem, lebih banyak menenangkan diri sendiri, karena sampai sekarang pun gue sebelum manggung tuh masih ada groginya. Selalu ada groginya. Jadi gue selalu berusaha menenangkan diri gue sendiri. Biasanya gue selalu ngegosok-gosok kuping gue gini, karena yang gue pelajarin di performance arts pada saat dulu gue di sekolah musik tuh ada kayak satu grup yang datang dari luar, dia ngasih tahu untuk menghilangkan grogi lo bisa kayak ada gerakan-gerakan tertentu lah, dan gue selalu melakukan itu dan emang itu works buat gue. Apa yang membuat lu masih grogi? Padahal kan udah sering banget manggung off air segala macam depan Gue nggak tahu, audiens. nggak tahu sih. Yang ngebuat grogi gue nggak tahu apa sih, tapi memang kayak sebelum di atas panggung tuh kayak nggak tahu, beda aja. Tapi once kayak lagu pertama tuh udah lewat, udah groginya hilang, udah lebih santai. Oh, tapi ada rider khusus nggak sih kalau lu manggung? Squishin ya ini ya. Riders khusus apa masih Jaya? Nggak ada sih, nggak ada. Mungkin buah atau makanan, Buah dan air putih sih udah pasti. Buah normal aja sih. permen warna pink, susu warna. Oh enggak ada. Buahnya bebas tuh bang, buahnya bebas apa aja. Buahnya kalau gue tuh biasanya mintanya tuh pisang, semangka tuh buah kesukaan gue dua itu. Air putih, terus kalau bisa ada kasur, mungkin ada mobil. Enggak, aman-aman aja. Berarti kok. masih aman ya? Oh biasanya gue suka minta oksigen kaleng. Maksudnya gue suka oksigen kaleng itu gue suka karena segar kan. Jadi kalau misalnya kayak habis manggung capek, gue suka kayak udah sih itu aja, sama handuk kecil. Berarti cukup gampang lah ya buat Jeff Cukup juga. gampang, nggak ada yang ribet. Mungkin beberapa tahun lagi bakal jadi ribet. Thank you Jeff. Terima kasih. Jeff, boleh foto dulu nggak?